Hai, Bapak Hidul Shinji, seperti sama kenali sudah memecahkan banyak kasus. Tapi pada suatu hari saat memecahkan sebuah kasus, orang-orang dari organisasi misterius memberiku sebuah racun yang membuat tubuh menjadi kecil. Jadi, kembali mencari tahu soal organisasi misterius ini dan mengembalikan tubuhku seperti semula, aku untuk sementara tinggal bersama teman SMA, Pan, dan ayahnya Kogoro, sang detektif yang terkenal. Harusnya, oh iya, aku juga menggunakan nama Edo Gawakonan sebagai nama samaranku dalam tubuh ini. Meskipun tubuhku ini kecil, namun insting detektifku masih tetap tajam loh. Wah, cukup ramai juga ya tempat ini. Padahal hari kerja begini loh. Paman, sekarang jadi kita akan makan di mana? Di mana ya? Di sana terlihat menarik. Di sana juga terlihat enak. Uangku cukup tidak ya? Selamat datang ya. Maaf, aku belum bisa bertemu karena sedang menangani kasus. Sehat selalu. Cheers. Besar bodoh. Padahal hari ini kan hari ulang tahunku. Ran, ayo, kita mau makan di mana? Oh, maaf ayah. Aku masih lihat-lihat rekomendasi tempat makan yang enak di daerah sini. Maaf Om, saya nggak sengaja. Woi, ayo buruan, acaranya udah mau mulai nih. Dasar anak-anak zaman sekarang. Memangnya kalian mau kemana sih? Cepet woi, jangan buang-buang waktu. Lagian orang tua mana tahu soal Daiki Sensei sih. Apa katamu? Hei, anak kasihan! Jangan lari! Sudahlah paman, mereka kan cuma anak-anak. Kamu ngaca dulu. Sebentar. Daiki Sensei. Sepertinya terdengar familiar. Ada namanya apa nih? Coba masuk yuk. Oh, ternyata benar itu Daiki Sensei. Nostalgia sekali ya. Wah, iya. Tapi, tunggu dulu Conan. Dari mana kamu tahu Daiki Sensei? Aku sempat lihat salah satu manga punya karakter sih. Oh gitu. Tapi aku baru dengar lagi soal Daiki Sensei. Soalnya kalau nggak salah dia sempat vakum juga. Tapi syukurlah sudah balik berkarya lagi. Baik teman-teman, terima kasih telah hadir di launching karya manga Daiki Sensei yang terbaru. Semoga teman-teman menikmati season terbaru manga Sensei kali ini ya. Oke, baiklah, Sensei akan membuka sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan adik yang di sana. Konnichiwa, Daiki Sensei. Watashi no namae wa Edo Hiroshi desu. Saya mau nanya, kira-kira karakter Kirara Chuan akan dimunculkan lagi gak di season ini? Itu aja sih dari saya. Oke, mengenai Kirara-chan, tunggu aja, akan ada kejutan untuk karakter ini pada season. Oke? So desu ne. Arigatou gozaimasu, Daiki Sensei. Baik, ada yang mau nanya lagi? Kawan lama rupanya. Baik, silakan Bu. Oke, langsung aja ya saya tanya tanpa basa-basi. Pertanyaan pertama dari saya, menurut Anda seni itu apa sih? Pertanyaan kedua,
banyak detail-detail dari karya terbaru Anda yang tidak sesuai antara panel satu dengan panel yang lainnya. Serta banyak style gambar yang berbeda-beda. Saya mencurigai Anda menggunakan AI pada karya Anda. Apakah benar? Tiap orang hanya bisa mengajukan satu pertanyaan saja. Jawab! Jangan diam aja! Coba gambarkan secara langsung karakter yang baru Anda buat sekarang. Kalau cuma ngikutin selera pasar, gak usah ngaku-ngaku seniman. Mohon maaf, untuk sesi tanya jawab kita selesaikan dulu sampai di sini. Setelah update, nanti kita lanjutkan dengan sesi tanya dari Deki Sensei. Sekian dan terima kasih. Silakan istirahat dulu Sensei. Setelah kondusif dan sudah mendekati jadwal kegiatan berikutnya, baru nanti kita mulai lagi. Nanti saya juga bakal berkomunikasi dengan security supaya hal seperti tadi bisa dicegah dan diantisipasi. Ryuga, bisa tolong biarkan saya sendiri dulu. Nanti kalau acaranya mulai lagi, panggil aja saya lagi. Saya lagi butuh waktu untuk sendiri dulu. Baik Sensei. Wah, cukup keras juga ya perdebatannya, sampai harus dihentikan sementara. Semoga Sensei baik-baik saja ya. Tadi wajahnya pucat sekali waktu acaranya dihentikan. Wah, udah lama sekali gak baca manga ini. Sangat nostalgia rasanya. Kamu juga suka series ini? Iya, ini salah satu karya Sensei favoritku. Ngomong-ngomong, kakak ini siapa ya? Kakak yang dipanggil tadi kan? Aku sempat lihat tadi. Iya, mohon maaf aku lancar, aku belum memperkenalkan diri. Aku Tatsumi Ryuga, asistennya Deki Sensei. Wah, keren sekali ya bisa bekerja bersama mangaka seterkenal Deki Sensei. Ya, karena karya beliau lah yang memberikan aku harapan untuk hidup di saat keadaanku sedang tidak baik. Aku senang banget bisa kerja bareng idolaku. Syukurlah, ternyata sebuah karya seni bisa memberikan dampak sebesar ini di kehidupan seseorang. Aku jadi belajar hal baru hari ini. Oh, jadi kamu asistennya? Sudah berapa lama kamu kerja sama dia? Sekitar 1 tahun sebelum sesi vakum. Tapi kamu terlibat nggak dalam proses pembuatan karya terbarunya? Tidak. Suatu hari dia menghubungiku terkait sebuah draft ide karya terbaru saat ini. Kami hanya mengikuti instruksi beliau saja setelah itu. Tapi kamu ngerasa nggak sih apa yang dia bikin sekarang ini semacam kehilangan jati diri gitu loh? Seperti tidak ada jiwa dalam karyanya. Ya, sejujurnya pun saya lebih menyukai karya saya yang dulu. Dulu rasanya memang lebih ada jiwanya dan terkesan unik. Sebagai asisten dan penggemar Sensei, yang bisa aku lakukan ya mendukung Sensei sebisaku saja. Gitu ya ternyata. Ya mungkin apa yang barusan aku omongin tadi kayak berlebihan ya. Oke dah, aku cari dia dulu ya. Paling enggak untuk ngobrol sedikit lah sebelum pulang. Baik Sensei.
pada pergi nih. Wah, jadi gugup nih. Mau ngomong apa ya ke Deki Sensei? Apa aku langsung minta tanda tangan aja? Masuk aja dulu deh. Pikirannya belakangan. Deki Sensei. Selamat pagi Pak. Terima kasih telah datang. Tak lagi. Bagaimana proses penyelidikannya? Korban adalah Daiki, seorang mangaka yang sempat terkenal. Sempat redup dan vakum sementara karena alasan pribadinya. Kemudian mencoba kembali merilis karya baru di event ini. Lalu, siapa orang-orang ini? Dari yang paling kiri adalah Reido, yang berteriak karena menemukan mayat di ruangan ini. Kami tetapkan sebagai saksi mata di kasus ini. Sumpah Pak, sumpah saya nggak membunuh Deki Sensei sama sekali Pak. Saya kebetulan ke ruangan ini karena saya ingin meminta tanda tangan dari Deki Sensei secara langsung Pak. Tapi akhirnya saya menemukan Deki Sensei sudah tidak bernyawa Pak. Lagi pula sebelum saya ke ruangan ini, seingat saya, ya paman itu. Saya sempat berpapasan dengan paman pemarah itu. Meskipun kamu bukan tersangka pembunuhannya, tapi kamu jangan main jadi penguntit. Itu pun termasuk tindakan kriminal. Nah tuh kan sudah aku bilang, gak usah aneh-aneh tadi. Kamu siapa? Gini Pak, Rido dan saya ini tadi datang bareng ke meet and greet Deki Sensei Pak. Kami juga sempat ya masuk duluan, ada orang. Makanya teman saya ini susah dibilang Pak. Saya mau masuk, saya larang. Terus dia yang nekat Pak mau masuk. Tapi ya begitulah. Halo, sudah. Berikutnya, Magogoro Sensei, salah satu mangaka yang seangkatan dengan korban. Mereka adalah rival yang bersaing secara karya sejak awal karir mereka. Dan menurut informasi dari beberapa saksi, mereka sempat terlibat dalam perdebatan saat sesi tanya jawab tanya. Karena situasi tidak kondusif, maka meet and greet dihentikan. Jadi kalian, bocah yang mau nuduh saya, mana buktinya? Maaf ya Pak Inspektur, dengan segala hormat. Mungkin karya saya... jangan emosi dulu. Anak ini hanya mengatakan apa yang dia lihat. Semakin sensei emosi, maka akan semakin menambah kecurigaan kami sebagai tim penyidik. Jadi tenang. Lalu, yang terakhir, Tatsumi juga, asisten dari Deki Sensei. Kebetulan dia menemani Sensei saat launching karya di event ini. Sudah bekerja dengan korban di masa setelah karirnya mulai naik sebelum vakum. Mana mungkin saya membunuh Sensei? Lagi pula saat penemuan mayat Sensei, aku sedang berada di ruangan venue bersama Pak Guru dan rombongannya. Karena Sensei tidak ingin diganggu istirahat waktu itu Pak. bagaimana kasus ini bisa terjadi? Apakah memiliki hipotesa, Pak Guru? Lihat dari kondisi TKP saat penemuan korban, bisa saja adanya perkelahian dikarenakan adanya kesaksian dari salah satu tersangka yang melihat adanya tersangka lainnya meninggalkan ruangan tadi. Oh ya, Takagi, bagaimana hasil pemeriksaan medisnya? Forensik menemukan adanya memar di bagian kepala. Kami masih menyelidiki dan menunggu hasil laporan terkait visum korban. Kami menemukan botol ini di dekat jasad korban. Tertulis obat antidepresan atas nama Deki Sensei. Seperti yang kita lihat, hanya tersisa 2 butir. Berarti ada kemungkinan overdosis obat. Oh ya, mengingat sebelumnya korban terlibat dalam keadaan yang membuat tingkat stresnya meningkat, sehingga membutuhkan obat ini. Ada tercium bau wangi dalam botol itu. Tapi bau apa ya? Kok kayak lavender ya?
berdasarkan pembicaraan Paman Kogoro dan Inspektur Mercury tadi, overdosis dan adanya perkelahian sebenarnya bisa saja jadi penyebab terjadinya kasus ini. Tapi siapa? Apa ini? Hei bocah, jangan dekat-dekat TKP. Dan tolong jaga bocah ini. Ayo Konan. Ngomong-ngomong Sensei, tongkat apa yang Anda bawa? Saya lihat kaki Anda baik-baik saja. Ini salah satu barang berharga saya. Saya suka bawa ini kemana-mana. Memang karena ya suka aja. Tapi kenapa di bagian ini terdapat bagian yang rusak? Ya, namanya juga barang tua. Kenapa emangnya Pak Detektif? Apa Bapak mau nuduh saya buat asumsi konyol? Kurang ajar. Tapi tenang dulu. Kamu kan detektif yang hebat. Ayo, senyum garing dulu. Tidak apa-apa. Saya hanya tertarik dengan desainnya. Cukup unik. Pak gue, coba cari di sekitar TKP. Apakah ada serpihan kayu yang terjatuh mungkin? Atau siapa tahu ada barang bukti lebih lagi. Kakak nggak apa-apa? Itu apa Kak? Ya? Ini lah. Aku biasa menghirup ini kalau lagi ada serangan panik ke kamu. Ya, lumayan untuk membantu menenangkan pikiran juga. Tapi apakah Daiki Sensei juga pakai ini? Apalagi setelah acara tadi kan? Harusnya bisa membantu menenangkan pikirannya juga. Kalau Sensei justru tidak terlalu suka dengan bau seperti ini. Kata beliau bikin hidung gatal. Berarti hal seperti ini cocok-cocokan juga ya, tergantung orangnya. Kakak, apakah aku boleh coba mencium baunya? Hei Konan, jangan, itu nggak sopan. Tidak apa-apa kok. Namanya juga anak kecil. Rasa penasarannya masih tinggi. Karen, aku kebelet pipis. Aku mau ke toilet dulu ya. Konan, kamu tahu kamar mandinya di mana kan? Jangan jauh-jauh berkeliaran ya. Aman Karen. Baiklah, sudah saatnya untuk membayangkan bagaimana proses penghilangan nyawa korban di terduga Matu Guru Sensei. Di saat Matu Guru Sensei akan masuk ke ruangannya, terlibat percakapan dengan korban hingga kemungkinan ada adu argumen selama di ruangan tersebut. Nah, ketika korban berbalik badan, pelaku menghantamkan tongkatnya ke kepala korban. Setelah itu, pelaku pergi dari ruangan tersebut dan berpapasan dengan Reido Hiroshi. Namun, terdapat kejanggalan. Pertama, sidik jari Matu Guru Sensei hanya ditemukan pada gagang pintu bagian luar, sedangkan di bagian dalam tidak ada sama sekali. Kedua, tidak ada tanda-tanda perkelahian dari dalam ruangan Daiki Sensei. Ketiga, jika Daiki Sensei terhantam pada area kepala dan hilang kesadaran, mengapa Daiki Sensei justru berupaya mengambil obat antidepresan yang dia punya? Hal itu bisa diketahui dari obat antidepresan di TKP yang tidak jauh dari korban. Lalu yang terakhir, kalaupun korban masih punya kesadaran setelah dihantam pelaku, seharusnya korban menelpon asistennya untuk meminta pertolongan ataupun menelpon polisi. Sangat mustahil pelaku bisa menghabisi nyawa korbannya dengan tindakan kekerasan saat di TKP. Terduga berikutnya, Reido Hiroshi. Saat pelaku masuk ke dalam ruangan, dia memaksa meminta tanda tangan Sensei. Lalu korban menolak. Kemudian pelaku emosi dan menghantam korban hingga kehilangan kesadaran. Namun pelaku yang merupakan siswa SMP yang bertubuh lebih kecil dari korban mustahil menghabisi nyawa korban tanpa adanya senjata tajam ataupun cairan berbahaya. Terduga yang terakhir, Ryuga Tatsumi. Dia tentunya punya alibi yang sangat kuat karena di saat yang bersamaan dia sedang bersama kita. Lalu kita mendengar teriakan si Reido. Hyuga juga masih ada bersama kami. Lalu bagaimana mungkin dia bisa menghabis nyawa korban? Jadi begitu rupanya. Sepertinya aku sudah tahu siapa pelakunya. Apa sih saya?
Cukup. Buktikan saja hubunganmu di kantor polisi. Cepat, bawa dia. Akhirnya selesai juga kasusnya. Wah, ini saja aku terlambat. Maafkan aku, Paman. Aduh, wah, apakah ini saatnya? Apakah ini insting Pak Puguru? Hei, lepaskan tersangka itu. Baiklah, izinkan aku mengungkap kasus ini dulu, agar kau tidak salah tangkap. Kasus meninggalnya sang mangaka terkenal, Daiki Sensei. Hyuga Tatsumi, kaulah pelakunya. Tunggu sebentar, Pak. Kenapa saya yang menjadi pelakunya? Bukankah tadi saya bersama dengan Anda? Biar aku jelaskan. Pada botol milik obat Daiki Sensei ada serpihan serbuk yang tertinggal. Serbuk yang sama yang ada pada obat Daiki Sensei. Selain bau lavender, ada bau almond tercium di serbuk itu. Hanya ada satu racun yang memiliki bau almond. Ya, benar. Cyanida. Selain terdapat kandungan cyanida, terdapat juga aroma lavender. Aroma tersebut ternyata sama dengan aroma terapi yang digunakan oleh Pak Takagi. Bisa tolong kau geledah barang bawaan asisten mangaka sekarang? Siapa? Bukan begini caranya. Saya bisa tuntut Anda ya. Benar, Pak. Ada aroma terapi lavender dan juga obat antidepresan atas nama Ryuga. Dan satu lagi, ini obat antidepresan atas nama Daiki, Pak. Tunggu. Kenapa kamu bisa yang bawa? Meski kau asistennya, kenapa obat Daiki Sensei bisa tertukar dengan obat berisi kandungan cyanida? Selain itu, pada botol yang berisi kandungan cyanida tersebut bisa ada aromaterapi lavender yang biasanya kau pakai. Kalaupun obatnya tertukar, kenapa tidak tertukar dengan obat yang biasa kau minum? Berdasarkan penyelidikanku, bisa disimpulkan hanya dokter dari rumah sakit dan dirimu yang tahu kalau Daiki Sensei mengkonsumsi obat antidepresan. Saingan mangaka tidak mengetahui bahwa Daiki Sensei mengkonsumsi obat antidepresan karena dirinya tidak sedekat itu dengan korban. Pak Mendukul, apa seluruh kejadian ini kau ada berkomunikasi dengan Daiki Sensei? Sejujurnya, semenjak karir Daiki Sensei mulai redup, saya nggak pernah bisa menghubungi Daiki Sensei sama sekali. Maka dari itulah, pada game hari ini saya kritik habis-habisan. Baik, terima kasih atas keterangannya Pak Mogokuro. Inspektur Megure, apakah ada sisa serpihan kayu di TKP? Selain itu, ada sidik jari siapa saja yang ada di TKP? Berdasarkan laporan forensik, tidak ada serpihan kayu di dalam ruangan. Tapi pada gagang pintu terdapat sidik jari milik Daiki Sensei, Pak Hyuga, Mbak Guru Sensei, dan bocah ibu bernama Reido. Di dalam ruangan hanya terdapat 2 sidik jari, yaitu milik Daiki Sensei dan asistennya Pak Hyuga. Semuanya sudah berakhir. Duniaku, harapan hidupku. Aku sama sekali tidak bermaksud untuk menghabisi nyawa Daiki Sensei. Aku hanya mengungkapkan rasa kekecewaanku. Kekecewaanku pada pemikirannya. Kekecewaanku pada sikapnya. Kekecewaanku pada karyanya. Aku tidak menyangka pada hari ini aku yang telah menghabisi nyawanya. Tidak perlu sabar, pelakunya adalah asisten kepercayaan Daiki Sensei. Kalau begitu, Tatsumi Hyuga, Anda akan ditahan atas tuduhan penghilangan nyawa korban. Semoga Shinichi beneran datang. Aku di sini. Shinichi.
orang